Di mata kuliah pemrograman web ya. Hari ini kita membahas bekerja dengan basis data ya. Kemudian outline-nya peran database dalam pengembangan web, kemudian ada SQL, NoSQL, kemudian apa itu API database, kemudian mengelola MySQL database, cara mengaksesnya, kemudian study kasusnya, kemudian contoh teknik database ya. Kita masuk ke awalan dulu ya, database dan pengembangannya. Jadi prinsip dalam pengembangan web itu kita dipaksa untuk memisahkan apa yang berbeda dan apa yang tetap sama ya. Artinya apa? Misal kalau pengolahan data kita pisahkan, logik kita pisahkan, gitu kan, model kita pisahkan seperti itu. Itu prinsip dari desain perangkat lunak ya. Kemudian peran database di pengembangan cukup signifikan. Kenapa? Karena hampir seluruh website, terutama website yang tidak statis ya, yang datanya berubah-ubah, itu dikembangkan menggunakan basis data ya. Ini contoh penerapannya yang paling umum, bagaimana sebuah website pengalaman travel mungkin ya, share your travel di sini, dia bisa menampilkan sesuatu yang tersistem ya, tersistem. Jadi ada segmen-segmen data yang sama sebenarnya, misalnya user detail, siapa yang login gitu kan. Kemudian ada image detail, ada titel dari kontennya, kemudian ada gambarnya dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya sama ya, sama datanya sama itu. Hanya dibuatkan format HTML-nya, kemudian datanya di-retrieve gitu kan dari basis data sesuai yang kalian maksudkan. Kemudian bagaimana sih menggunakan website menggunakan basis data seperti itu kan? Nah, sebenarnya ini berangkat dari kalian menampilkan sebuah browser gitu ya, menampilkan sebuah halaman, misalkan kita katakanlah halaman ini saja ya. Halaman ini dia akan melakukan request ya, request ke bagian server side ya, server side, kemudian nanti dari server side dia akan melakukan query ya, query. Kalau kalian misal menggunakan basis data klien, kalian bisa query langsung select bintang from misalnya table post, kemudian where ID sama dengan berapa, nanti dia akan mengambilkan data yang kalian maksudkan. Tapi kalau di di pengembangan web itu berjalan dengan menggunakan script ya, script. Jadi SQL DML-nya itu dijalankan menggunakan script melalui API database. Kemudian database akan meretrieve datanya, kemudian server side-nya tadi akan membungkus datanya dan kemudian mengembalikan kembali ke browser. Kemudian barulah ditampilkan secara mudah. Gitu ya. Itu contohnya. Kemudian dia akan menampilkan tampilan yang sesuai ada di browser. Seperti ini. Kemudian masih basis database ya, basis data dan pengembangan web. Nah, ini contoh desain ya. Ini yang umum, ini RDBMS. Bagaimana kita mengelola data, ini harusnya kalian sudah dapat di mata kuliah basis data ya, basis data. Bagaimana kalian tahu mana yang primary key? Primary key itu kunci ya, kunci dari sebuah tabel ya. Kemudian primary key ini sifatnya unik. Kemudian dari primary key ini kita punya beberapa kolom ya. Kolom itu disebut field. Kemudian nanti field-nya yang row pertama dari sebuah tabel ya. Jadi nanti ada, ini kalian yang definisikan lah. Kemudian row-nya itu disebut dengan record. Jadi kalau Pak Habib bilang di field sekian, record sekian, nah itu berarti harus paham ya terminologinya. Kemudian ini contoh datanya dari data artwork ya.
di mana ini ada artwork ID, title, artist, kemudian year of work. Ini harusnya kalian sudah familiar ya. Kemudian dalam dalam apa namanya? Dalam pengembangan konteks pengembangan web, terutama kalau kalian ingin ngambil sertifikasi di bidang software engineer, dia biasanya kalian harus bisa melakukan pemodelan ya, pemodelan. Nah, kalau di basis data pemodelannya menggunakan ERD ya. Ini salah satu contohnya ERD. eh, Seperti ini. Jadi tabel tadi raw-nya nggak dituliskan, tapi atribut atau field name-nya yang didefinisikan dengan tipe datanya. Kemudian nama tabelnya seperti itu kan. Kemudian ini contohnya kalau ada primary key, kemudian ini ada 3 ya bentuk pemodelan yang berbeda, tapi sebenarnya sama maksudnya. Ada yang primary key-nya ditulis seperti ini, kemudian di underscore ya. Kemudian ya ada yang bertulis tebal seperti ini, ada yang menggunakan simbol kunci seperti ini. Ya sama aja, tapi yang paling umum yang mana? Sama aja ya, harusnya yang tengah yang paling umum ya. Karena dia ada banyak digunakan dan ini juga mirip dengan kelas diagram. Selanjutnya bentar. Selanjutnya ini contoh foreign key. Foreign key adalah apa? Coba, ada yang masih ingat nggak foreign key itu apa? Apa bedanya foreign key dan primary key? Nanti ada kandidat key, ada composite key. Apa kira-kira bedanya foreign key dan primary key apa? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau izin menjawab Pak. Ya, silakan, Fitra. Ya, silakan Kalau Fitra. primary key itu tuh nilainya nilai utama. Nah, kalau foreign key itu tuh nilainya ngambil dari tabel lain, Pak. Seperti itu. Ngambil dari tabel lain. Iya, Pak. Kemudian apa bedanya foreign key dan primary key kira-kira? Bedanya gimana? Ada yang Kalau tahu? primary key, Hmm. jadi kalau foreign key itu tuh harus ada primary key-nya dulu, tapi kalau primary key tidak harus ada foreign key. Jadi wajib gitu. Karena kan kalau foreign key itu ngambil dari primary key, jadi wajib ada primary key-nya dulu. Kalau foreign key harus ada primary key gitu. Primary key yang di Iya, mana, Pak. Fitra? Yang dari tabel lain, Pak. Tabel lain. Jadi dia harus ada relasinya dulu gitu kan? Oh iya, ya. Relasinya juga, Pak. Oke, kalau primary key dia bisa berdiri sendiri Berdiri. ya. Sebenarnya perbedaan primary key ini dia merupakan kunci utama kan namanya juga primary ya. Primary dan dia memang unik dan dibutuhkan di setiap tabel ya. Agar apa? Agar kalian misalnya kalau mau retrieve data berdasarkan ID itu bisa cepat ya. Karena dia membuat sebuah file tertentu sehingga dia unik gitu ya. Unik, terus nanti dia akan lebih lebih cepat di retrieve. Kemudian kalau foreign key ini dimaksudkan untuk membuat relasi ya, relasi antar tabel. Di mana tadi kalau kata Fitra dia harus punya apa primary key-nya dulu di tabel tujuan gitu kan dan seterusnya. Kemudian beberapa opsi basis data di sini banyak ya. Yang paling umum kalian tahu pasti MySQL. MySQL ini dia nggak tahu Pak, masih masih mungkin masih community ya. Community dia bisa digunakan. Kemudian ada DB2. DB2 ini keluaran dari IBM kalau nggak salah. DB2. Kemudian ada SQL Server ini Microsoft. Ada LDAP, ada Oracle, ada SQLite, MySQL dan seterusnya ya. Nah, jadi banyak sebenarnya opsi basis data ya. Opsi basis data itu yang digunakan di pengembangan web macam-macam. Zaman sekarang nggak hanya web server web application satu terus basis data satu enggak ya. Tapi banyak bisa terhubung ke
5 sampai 6 model basis data ya. Jadi silakan dipelajari nanti basis data juga nggak hanya yang relasional. Ini yang relasional ya kebetulan, tapi di sini ada yang NoSQL. Apa itu NoSQL? Nah itu nanti kita jelaskan sedikit. Kemudian masuk SQL ya, SQL. Nah, SQL ini kan ada apa namanya? DML ya. DML itu apa? Data Manipulation Language ya. Ini kalau kalian kuliah di basis data lulus harusnya ngerti ya. Nah, SQL itu dia ada statement. Ya tadi ada yang namanya DML, ada yang namanya DDL ya. DL itu data definition language ya. Eh Untuk statement pertama ada statement select. Statement select ini digunakan untuk melakukan retrieve data ya. Retrieve data atau pengambilan data dari sebuah tabel. Biasanya semantiknya dia menggunakan keyword di awalnya select, kemudian ditanyain from-nya tabelnya apa. Yang diselect apa, kemudian dari tabel mana, gitu ya. Kemudian ada juga semantik yang menggunakan select bintang, yang mengartikan bahwasannya seluruh field itu akan di-retrieve, ya. Mana yang lebih bagus ini kondisional aja. Sebenarnya lebih bagus yang di atas. Kenapa? Karena dia mengambil data sesuai kebutuhan ya. Kalau bintang memang lebih ringkes tapi cost-nya mahal ketika datanya banyak ya. Jadi penting untuk mempertimbangkan itu. Kemudian statement select juga di sini ada tambahan, masih tetap select mengambil data, tapi di sini kita punya fungsi tambahan namanya order by. Nah, kalau order by ini dia melakukan apa namanya sorting ya, sorting berdasarkan field-nya. Order by apa? Title misal. Nah, ini baru sorting berdasarkan field-nya, tapi nanti ada sorting sudah title, kemudian nanti bisa beberapa field ya. Kemudian nanti field-nya bisa dikondisikan. Dia mau apa namanya secara descending atau ascending sortingnya. Seperti itu. Ini bisa 2. Bisa 3 nggak Pak? Bisa, koma aja. Bisa 4 ya, 4. Kalau tabelnya lebih dari 4 bisa. Ya. Kemudian dari statement select tadi, ini Pak Habib ingatkan lagi dia ada statement where ya. Where itu untuk memfilter data. Jadi kadang satu raw query itu dia bisa panjang. Misal contohnya ini, select ISBN, title, from, books, where, kategori sama dengan made, and copywriter, terus tambahin lagi nanti di sini order by misalnya, order by apa namanya, ISBN 10 misalnya, dan seterusnya ya. Kemudian ini contoh mengkombinasikan semua, jadi kita punya beberapa tabel. Pak Habib ingatkan lagi, dia ada yang sifatnya tadi, berarti kalau yang ini one to many ya. Satu artis punya banyak artwork ya, tapi minimal satu artisnya, gitu kan. Kemudian jika kita ingin melakukan join antara artis dan artwork, itu tinggal select, ya kan, artisnya, artis ID kita retrieve, kemudian title dari tabel yang ini ya, terus year work, terus name, kemudian from artis, kemudian inner join. Nah, kita cari ya, biar biar nggak bingung. Ini ada nggak di sini? Nggak ada ya kayaknya. Join apa namanya? Kalau bisa diketik baik. Oh, ini bisa. Join SQL ya. Kita coba lihat ini ya, join gimana cara besar ya, Ctrl plus kayaknya. Nah, ini ada yang sifatnya inner, ini irisan antara tabel 1 dan 2. Kalau left join dia sebelah kirinya full, tapi nanti yang nggak ada ID-nya atau kaitannya yang apa tabel field penggabungnya itu nggak ada di tabel 2, jadi dia nggak masuk. Right join seperti ini tabel 1, tapi ini lawannya ya dari left join
full other join dia semuanya gitu ya. Jadi yang ini misalnya penghubungnya adalah field 1, yang ini field 1, ketika di sini nggak ada dan di sini nggak ada, ya udah digabungin aja, dikumpulin semua gitu ya. Sehingga yang ini nggak ada apa namanya row yang hilang ya. Oke, kebetulan yang ini menggunakan inner join ya, inner join di mana yang tadi inner join itu adalah yang ini ya, yang irisan. Kemudian nanti akan dilakukan. Jadi kalau dia penghubungnya kan di sini adalah artis ID ya, dan artwork artis ID gitu kan, artwork artis ID. Jadi ketika di sini kalau artis ID-nya dia nggak punya artis ID yang di sini, dia nggak akan digunakan, nggak akan terrecord, nggak akan terretrieve bahasanya. Sebaliknya kalau dia ada di sini, ID-nya ada di artwork-nya, tapi di artisnya dia nggak ada, dia nggak akan terretrieve. Kemudian ini contoh satu, di mana kemudian di sini apa nih? Ini buku, ini 3 ya, 3. Nah, ini biasanya ada tambal bantuan seperti ini. Jadi sebenarnya dia many to many. Ini apa namanya? Satu author punya banyak buku ya. Kemudian sebuah buku punya banyak author, makanya dia butuh tabel bantuan seperti ini. Kemudian nanti join-nya dia bisa pakai inner join. Inner join sekian gitu kan. Nah, ini malah apa nih? Select bintang A, B, C, D, E, from books, inner join, author, join lagi kan, dan seterusnya. Nah, ini bisa memungkinkan seperti ini ya. Jadi dia joinnya 3 tabel. Tapi dalam pengembangan web ini hanya pengetahuan aja, tapi kita tidak terlalu banyak menggunakan fungsi join-join ya. Kenapa? Karena cost-nya mahal ya. Cost-nya menggabungkan dari beberapa tabel itu mahal. Kemudian masih dalam select ya, select statement tadi, ada yang namanya group by. Group by ini dimaksudkan untuk apa namanya? Menggabungkan ya. Menggabungkan apa namanya? Memerge gitu loh, memerge sebuah beberapa row ya, beberapa row yang sama. Misalnya contohnya di sini kita menghitung namanya artwork ID ya. Tadi kan ada tabelnya, kemudian kita kasih nama lagi namanya number paintings gitu kan. From artwork, artwork ini tabelnya tadi berdasarkan ID. Nanti where year of work-nya lebih besar daripada 1900 ya, tahun 1900. Kemudian dia akan apa namanya? Retrieve data seperti ini ya. Ini kan apa namanya? Melakukan agregat ya, agregat di mana data-data itu di-count ya, di-count. Di-count menjadi satu data ya. Ini contohnya ada count, kemudian ada yang group by. Group by ini dia harus punya satu field yang jadi apa namanya? Penggabung ya. Ini di sini nationality-nya digabung. Nah, kemudian nanti artisnya, kan artisnya nggak mungkin satu-satu kan? Sudah di group by, dia dilakukan count. Dilakukan count, ini jadi satu data, jadi kita punya banyak nationality dengan count yang berbeda. Misal di sini Belgia 4, England 15, Prancis 36, Jerman 27, Italia 53, dan seterusnya. Nah, untuk tadi baru select ya, select statement banyak sekali. Ini sekarang kita masuk ke select statement lainnya yang umum juga digunakan di pemrograman web, yang mana ada insert, update, delete. Nah, insert, update, delete ini dilakukan, ya insert samalah kayak apa namanya, query biasa ya. Insert, kemudian into, ini semantiknya, kemudian nama tabelnya, baru nanti dibuat apa namanya, daftar dari fields-nya, baru dia dikasih value, kemudian nilai dari setiap fields-nya, gitu kan. Kemudian ini juga contohnya bisa seperti ini ya, seperti di assign satu-satu. Seperti ini juga bagus ya, sama saja. Kemudian
Apa nih, masih statement insert, update, delete, di sini update-nya ya. Kalau tadi di sini insert, di sini update. Update itu biasanya dia menggunakan semantic update, keyword-nya, kemudian nama tabelnya, kemudian set apa yang mau dirubah. Seperti itu. Kemudian delete juga sama delete from. Kalau delete ada from-nya, tapi kalau tadi update nggak ada ya. Update langsung nama tabelnya aja. Kalau insert into nggak ada from-nya juga. Yang ini kalau delete perlu from. Delete from artwork gitu kan. Works where artwork ID 54 gitu kan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh terkait SQL? Masih ingat menggunakan SQL? Ya, di sini lebih banyak. Nanti boleh kalian coba di sini SQL ya. Harusnya bisa sih. Ya, sampai having ini nih bisa sampai having bagaimana menggunakan kondisi, kemudian sampai store store prosedur lah dipelajari ya kalau mau 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 pinter. Oke, kita lanjut ke konsep transaction ya, transaksi. Kapan digunakan kenapa dibutuhkan konsep transaksi gitu kan? Apa sih konsep transaksi? Ini harusnya kalian sudah belajar juga di nggak tahu, kayaknya di basis MBD udah diajarin ya kalau ngambil MBD ya. Nah, konsep transaksi ini dilakukan untuk apa namanya? Untuk menangani yang namanya konkurensi ya, bisa dibilang konkurensi, di mana kita butuh yang namanya kepastian ya. Kepastian terhadap datanya. Jadi misal ada kasus-kasus di mana misalnya orang mengambil data ATM ya, ATM. Misal Pak Habib lagi cek uangnya 10.000 misal di ATM Pak Habib 10.000. Kemudian Pak Habib dapat transferan 1.000 gitu ya. Nah, kalau dia terjadi hampir di bersamaan, itu Pak Habib bisa dapat datanya menampilkan antara 11.000 antara 10.000 ya kan. Itu kan nggak jadi masalah kalau kita hanya sifatnya melihat. Tapi bayangkan saat Pak Habib melakukan transfer ke rekening tertentu, kemudian Pak Habib masuk juga data masuk. Nah, disitulah bisa terjadi yang namanya kerusakan ya, kerusakan data. Nah, ini makanya butuh yang namanya konsep transaksi ya. Contoh lebih nyatanya seperti ini. Misal kalian ingin mengupload 100 data ya, 100 data. Diupload, insert satu-satu, di for 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ke 98 datanya rusak. Datanya itu misalnya kalau dia inputannya harusnya integer, dia string. Sehingga error. Dan data kita dibutuhkannya 100. Nah, masa iya kita harus upload lagi terus uploadnya hanya 2 gitu kan. Nah, jadi konsep transaction ini dia bisa melakukan transaksi di insert. Ketika 98 gagal, dia akan dilakukan apa namanya? Rollback atau insertnya nggak jadi. Seperti itu. Jadi kita nggak nyimpan 98 data sampah, bahasanya seperti itu misal. Kemudian kita tinggal upload ulang aja baru gitu kan. Sampai terakhir misalnya kalau dia udah 100 data yang kita inginkan, kita maksudkan tadi masuk, dia akan melakukan apa namanya? Commit ya, commit. Jadi dia transaksi itu dia ada dua. Yang pertama adalah commit, kedua adalah rollback. Jadi kasus-kasusnya digunakan untuk seperti itu ya, seperti itu. Nah, jadi ketika di commit baru dia menjadi satu data yang disimpan rapi gitu ya. Berbeda tadi misalnya kalau kita insertnya 98 kali di baris ke 98 gagal gitu kan. Nanti kita punya data yang 98 yang sampah tadi kan. Seperti itu. Dan seterusnya. Begitu juga kalau kita order ya, order di mana? Marketplace ya. Marketplace misal kalian beli apa namanya? Beli baju gitu ya. Kemudian nanti siapa namanya? Orang lain flash sale kan? Flash sale. Jadi flash sale itu dia pakai konsep transaction di mana nanti yang check out duluan itu stoknya langsung habis walaupun belum dibayar. Tapi di situ prosesnya panjang sampai pembayaran, baru nanti transaction-nya di commit. Tapi kalau belum commit, dia akan rollback gitu kan. Rollback kemudian
transaksinya nggak jadi, stoknya balik lagi gitu kan. Nah, itulah konsep transaction, intinya untuk transaksi. Kemudian transaksi juga dia modelnya banyak ya. Salah satunya contohnya transaksi terdistribusi di sini. Di sini ada banyak server, bayangin. Banyak server kita harus menjaga integritas data biar nggak tabrakan, biar nggak rusak gitu ya, biar nggak override. Nah, di sini bahkan di konsep transaction manager itu dia misalnya basis data dia dikelola oleh 2 3 server. Nah, di sini ada transaction manager ya. Dia sifatnya laporan seperti ini, ngecek satu-satu, yang ini prepare dulu, kemudian oke ini udah nerima, kemudian nanti kalau ada permintaan di sini perubahan data, di sini ngirim, yang ini acknowledge-nya ya kan, yang kemudian yang ini ngasih tahu, yang di sini udah berubah nih gitu kan. Ini memang agak rumit. Begitulah, jadi mengatur data itu ketika servernya bisa 2 atau 3 itu cukup sulit ya, makanya dia ada transaction manager seperti ini. Ini contoh kasus yang masih sederhana. Kemudian, oh nggak ada yang ini ya. Bahkan nanti ada beberapa DB, beberapa apa namanya, server ya yang terkoneksi. Kemudian nanti dari data-data itu resource manajernya apa namanya, transaction manager itu nggak langsung ngontrol si basis data, tapi dia butuh resource manager seperti ini. Kemudian komunikasinya dilakukan oleh transaction manager dan resource manager. Ini semacam kalau dalam pengembangan ada middleware-nya lah ya. Kemudian kita masuk ke statement yang data definition language ya. Kalau tadi kita sudah bicara DML, select, update, insert, delete ya. DDL itu data definition language yang mana nanti dia untuk mengatur apa membuat tabel otomatis misal, kemudian menghapusnya, kemudian merubah struktur tabel gitu kan. Atau mungkin bahkan membuat database baru dan seterusnya ya. Memang kita nggak banyak bersinggungan di DDL, tapi nanti ada beberapa kasus yang butuh membuat tabel sendiri ya, secara script. Kemudian butuh untuk database sendiri. Misal aplikasi-aplikasi yang bisa backup itu ya, kan dia butuh apa namanya, butuh mengakses ya, mengakses apa namanya, database-nya DDL-nya. Dia butuh untuk merubah struktur dan seterusnya. Kemudian meskipun contoh materi tidak menggunakan statement administration pada PHP, Anda mungkin menggunakannya secara tidak langsung pada manajemen PHP MyAdmin. Misalnya kalau PHP MyAdmin itu dia salah satu apa namanya client side yang menggunakan apa namanya DDL ya. Jadi kalau dia ngeklik ini dia melakukan perubahan atau kita meng-create table insert ya kan sebenarnya dia melakukan apa namanya, perintah DDL ya, untuk membuat database, membuat table, merubah table, menghapus, dan seterusnya. Kemudian ini apa nih, indeks dan efisiensi database. Nah, jadi sebenarnya dalam basis data itu kita mengolah banyak data ya. Bayangkan ketika datanya sudah banyak, ya kan, mencarinya itu akan sulit ya, akan sulit. Akan sulit itu maksudnya gini, bukan sulit sih, akan lambat, cost-nya akan semakin besar. Misal kalau dia mencari dari 50 giga data, satu row, dia akan lambat sekali, ya. Nah, inilah ada fungsi yang namanya indexing. Indexing ini dia sebenarnya menggenerate sebuah file baru, yang mana dia memudahkan algoritma pencarian tadi. Dari misal kalau kita mencari title, kemudian kita definisikan kan computer science gitu kan, atau kalau dia berdasarkan kata kunci kan dia lebih mudah ya, karena dia memang apa namanya unik. Tapi bayangkan kalau kita mencari title atau tahun, nah di situ kita perlu menambahkan indeks. Buat apa? Buat kecepatan ya, kecepatan melakukan tune up lah ya, tune up kepada basis datanya. Selanjutnya kita masuk ke NoSQL. NoSQL ini dia paradigma yang cukup lama, ada di tahun 70-an. Kemudian karena konsep RDBMS itu seperti konsep TCP ya pada jaringan komputer. Jadi konsep RDBMS itu
apa namanya, secara de facto menguasai pasar industri, seperti itu. Nah, kemudian konsep NoSQL tenggelam ya. Kemudian muncullah istilah big data. Big data ya. Big data itu datanya besar, apa, jumlahnya besar sekali gitu. Terus akhirnya big data itu tidak bisa dikelola lagi oleh RDBMS ya. Jadi perusahaan sekarang berlomba-lomba menerapkan yang namanya NoSQL. Ini konsep lama, konsep tahun 70-an ditemukan. Nah, dia basis data yang sifatnya nggak punya SQL ya, bahasanya gitu, nggak menerapkan SQL. Kemudian ini contoh RDBMS seperti ini. Data yang apa namanya, disimpan pada basis data NoSQL itu lebih sederhana dibanding yang RDBMS. Kemudian modelnya juga banyak. Misalnya ini contoh salah satu tabel user yang dimana dia punya address, kemudian dari address dia punya city, kemudian dari city dia punya country. Nah, kalau di RDBMS untuk normalisasi kita akan membuat 4 tabel ya, 4 tabel langsung. Kemudian kalau di document store ini salah satu apa namanya, bentuk SQL ya, bentuk basis data namanya document store design. Dia hanya satu file JSON seperti ini. Jadi lebih ringkas dan lebih lebih apa namanya, lebih kecil ukuran filenya. Kemudian lebih enak juga ya, lebih cepat juga ya. Cost-nya juga lebih mahalan yang ini ya, yang seperti ini. Makanya sekarang banyak yang mengembangkan NoSQL atau beralih ya. Jadi nggak hanya punya RDBMS, tapi ada banyak yang menggunakan NoSQL juga. Kemudian NoSQL ini penyimpanan key value ya. Setiap record terdiri dari satu key atau satu value, contohnya analogi dengan array PHP ya. Jadi misal kalau dalam itu kan berarti key value aja. Key value itu kayak objek lah kalau dalam, begitu dia apa namanya, diakses key-nya dia keluar value-nya. Nah, ini ada contoh yang namanya key value store ya. NoSQL ada yang jenisnya key value. Database seperti apa yang key value? Ya, contohnya contohkan di sini ada yang paling umum ya digunakan itu Redis ya, Redis IO. Ini apa namanya, sifatnya key value saja ya. Key value, misal ya apa namanya, men-set data seperti ini, merename. Ini sederhana sebenarnya, ini bisa kalian baca. Tapi Redis ini cukup banyak yang menggunakan dan bisa di apa namanya. Nah, ini contohnya ya, bentuk datanya apa dan seterusnya ya. Ini Pak Habib juga pernah menggunakan ya. Basis data menggunakan Redis ya. Redis atau Coach DB ya. Aduh, ini kenapa nih? Ada error ya. Table value Coach. Baterainya habis biasanya. Baterainya habis, sebentar. Ganti dulu ya. Oke, tadi kita nyampe Redis ya. Redis ini banyak yang menggunakan. Ini sederhana. Sifatnya kayak kita nyimpan array aja. Kita simpan by value, key-nya, dan seterusnya nanti bisa kita load gitu kan. Load data. Oke, selanjutnya dia contoh penyimpanannya seperti ini. Ada yang kedua, dia penyimpanan dokumen atau dokumen store ya. Dokumen store itu dia contohnya. Ada banyak sebenarnya dokumen store. Yang paling terkenal itu adalah MongoDB ya. MongoDB. Apa namanya, NoSQL ini dia biasanya digunakan untuk menyimpan data-data yang sederhana ya. Misalnya kalau kalian ingin menyimpan session dari user, nah ini bisa di NoSQL ya. NoSQL yang sifatnya key value, atau kalian menyimpan state ya.
state dari apa namanya, sebuah aplikasi itu bisa juga bisa menggunakan NoSQL. Kemudian contoh yang lain adalah MongoDB. MongoDB ini adalah penyimpanan dokumen ya, berbasis dokumen. Biasanya untuk apa? Misalnya untuk portal berita ya. Portal berita kan dia dokumen semua kan, nggak ada transaksi, nggak ada apa, paling komen-komenan. Nah, penyimpanan dokumen itu dia contohnya adalah MongoDB. Misal kalau kalian ingin membuat portal berita, kemudian membuat apalagi ya kira-kira yang sifatnya informasi dan tidak ada proses query atau sesuatu yang membutuhkan apa namanya query SQL, nah ini bisa pakai apa namanya penyimpanan dokumen atau dokumen store ya atau dokumen base SQL. Ini contohnya adalah si apa namanya MongoDB ya. Nah ini contohnya dia support di banyak bahasa. Kebetulan yang ini sekarang dia udah server ya, udah cloud server servicesnya. Jadi dia bahasa datanya nggak perlu kita install, ya kan? Nanti dia bisa langsung apa namanya, langsung query. Dan ini kalian silakan aja coba. Ini kan dia ada versi gratisnya ya, kalau nggak salah versi komunitasnya lah, yang gratis. Nah ini yang share ya, yang share. Ini bisa kalian kalian coba ya. Seperti itu. Ini contoh MongoDB, Redis. Kemudian ada yang sifatnya penyimpanan kolom. Nah, ini agak beda penyimpanan kolom. Kalau biasanya kita nyimpen data itu di row ya. Ini kita nyimpen datanya di kolom ya. Seperti ini. Jadi kalau row itu dia 1 sampai 5, yang ini gini, ya kan? 1 1 1 2 3 4 5. Nah, itu agak beda ya. Jadi ngitungnya dibalik ya. Ini contohnya aplikasi yang penyimpanan kolom ini dia kalau nggak ada masih ada nggak ya Cassandra, Apache Cassandra. Nah, kita cek ya Apache Cassandra ini dia kolomnar ya, kolomnar atau tadi penyimpanan kolom. Biasanya digunakan untuk apa? Biasanya dia digunakan untuk pengolahan data yang kita bisa potong-potong dari segala jenis ya, dari sebelah sini bisa dipotong, dari bawah bisa dipotong. Kita bisa ngolah lah untuk apa namanya? OLAP ya, OLAP atau pengolahan dari data ya. Ini contohnya. Ini kalau nggak salah dulu eh diinisialisasi Facebook juga ini kayaknya. Aplikasi Apache Cassandra ya. Apache Cassandra. Ini dari Apache deh. Tapi ini pernah digunakan oleh Facebook ya untuk mengelola data. Kemudian ini bersifat penyimpanan kolom. Kemudian masih banyak lagi ya apa namanya jenis basis data NoSQL ya. Masih banyak. Yang tadi itu 3 ini yang umum aja ya, umum populer aja ya. Kemudian kita kembali ke RDBMS tadi penyimpanan MySQL ya. Jam berapa ini? Ini ada extension MySQL ini dari PHP dia menyediakan beberapa extension. Contohnya di sini ada extension dari MySQL, dia ini ekstensi asli dari PHP. Jadi nanti kalian tinggal edit PHP ininya, kemudian kalian aktifkan gitu kan. Kemudian ada ekstensi MySQL di sini ekstensi ini menyediakan pendekatan prosedural dan OOP ya. Kemudian ekstensi ini mendukung sebagian besar fitur terbaru MySQL. Boleh menggunakan MySQL juga atau PHP dan data objek PDO ya. PDO ini dia query-nya nanti mungkin akan berbeda ya. Kalau misalnya kalian select bintang from apa. Nah, kalau pakai PDO ini bahasanya jadi beda ya, nggak pakai raw query lagi ya. Dia menyediakan lapisan abstraksi. Jadi seolah-olah nanti kita mengakses sebuah objek dengan atributnya. Kalau Pak Habib disuruh pilih mana yang pilih, Pak Habib akan pilih yang ketiga ya. Kenapa yang ketiga? Karena eh, yang ketiga ini dia sudah berbentuk objek. Kelebihannya dia tidak bisa apa dari sisi keamanan ya, dia tidak bisa dilakukan SQL injection ya. Bayangin kalau dia raw query itu kan dia misalnya ada semantiknya kan select gitu ya. Saya kata-katanya gini misalnya select bintang gitu kan, bintang from user. Misalnya di sini ada kata-kata seperti ini. Kegedean nggak sih? Nggak bisa ya. Misalnya di sini nih.
ketik ya select bintang from user gitu kan. Where kemudian ini namanya paragraf ini PHP misalnya. Where user ID sama dengan user ID gitu misalnya. Pakai apa? User ID misalnya kan. Ini kan contohnya kan. Nah, kalau dia pakai objek kan dia bentuknya beda. Kemudian kalau di sini ini bisa kita manipulasi ya. Manipulasi. Manipulasi misal kita tulis parameternya yang ini nilainya misal kalau SQL injection itu dia diubah yang ini jadi diubah jadi misalnya nilai yang ini sama dengan ini ya apa namanya sama dengan 1 and apa namanya or 1 gitu kan jadi apa namanya or 1 misalnya ini password lah ya ini user ID 1 yang ini misalnya ada n apa namanya password gitu kan sama dengan apa gitu kan. Nah, ini password ini nanti variabelnya bisa diganti 1 ya kan. Pokoknya kita lihatlah semantiknya seperti apa. Di sini misalnya ini kita isi user ID-nya 1 misalnya kan. Or password-nya berapa misalnya, ya kan. Cari aja lah contoh SQL injection. Nah, ini SQL injection ya. Nah, dengan raw query kita bisa dilakukan apa namanya? Tadi penambahan teks ya, teks user ID gitu kan. Nah, kemudian nanti ditambahin user ID-nya 105 ditambahin or 1 sama dengan 1. Ini kan salah satu benar, dia benar ya. Nah, yang ini dibuat benar. Nah, ini kelemahan dari kalau kita menggunakan raw query gini, ya kan. Kalau raw query kan kalian yang penting kalau belajar nggak apa-apa lah, belajar yang kayak gini dulu kan. Tapi kalau bisa belajar yang ke PDO data objek ini nggak apa-apa juga ya. Nah, paling menyarankan pakai yang itu biar apa? Biar nggak terjadi SQL injection seperti ini. Nanti datanya jadi query-nya seperti ini. User ID-nya 105, OR-nya tadi itu ditambahin apa namanya? Kondisi 1 sama dengan 1 nggak benar. Berarti yang ini benar. Nanti dia akan di retrieve datanya, ya kan? Di retrieve datanya dia dapat ya, dapat. Dia akan mengembalikan data si user ID 105 kalau dia ada ya. Seperti itu. Ini contohnya ya. Kemudian masih API database ini masih 70 slide gitu ya, masih banyak. Meskipun PDO tidak memanfaatkan beberapa fitur MySQL, ada banyak manfaat. Fakta bahwa PDO membuat kode PHP database independen ya. Kemudian apa nih? Nah, enaknya PDO juga ada. Nanti kalau kita misalnya berubah nggak pakai MySQL atau apa namanya? Kita ganti basis datanya jadi PostgreSQL misal. Nah, dia komennya sama ya, komennya sama gitu ya. Yang berbeda adalah cara mengkoneksinya dan drivernya gitu kan. Seperti itu. Jadi dia bisa pindah-pindah lah bahasanya seperti itu. Kita nggak bergantung pada basis data lagi ya. Seperti itu. Itu contohnya. Kemudian mengelola MySQL. Nah, ini biasanya kalian kan seperti ini kan, show table gitu kan. MySQL min u root min p misalnya. P passwordnya apa? Coba. Kemudian masuk ke dalam sini kalian show database, use database, kemudian baru show tables gitu kan. Show column in author dan seterusnya. Ini nanti ini sebenarnya raw query yang ada di command line ya. Yang command line seperti ini. Kemudian ada yang sifatnya kalau command line kan dia pakai ini nih. Biasanya kan masuk. Ada yang menggunakan browser ya. Browser ini menggunakan PHP MyAdmin. Dia langsung login aja. Kemudian nanti kalian tinggal pencet query, tinggal select, tinggal klik, klik, klik bisa. Yang ini berbasis web ya. Sama-sama. Yang ini sama, tapi ini berbasis command line. Yang ini berbasis web ya. Sama. Kemudian yang ini berbasis desktop, namanya MySQL Workbench ya, Workbench seperti ini. Jadi nanti ketika ditanya, Pak kliennya pakai yang mana? Sama aja ya. Tapi kalau kalian di server biasanya dia nggak ada tampilan, jadi seperti ini yang diakses ya, akses datanya. Tapi sekarang sudah bisa diinstalin PHP MyAdmin, jadi kita bisa akses juga dari klien kita kan, dan seterusnya. Ini seperti ini.
Kemudian, apa namanya, ini yang sifatnya desktop, contohnya. Nah, untuk menggunakan PHP tadi kalian harus melakukan apa? Menghubungkan ke basis data. Jadi anggap ini ada 2 aplikasi, satu aplikasi yang kalian buat secara website, ada basis datanya. Jadi untuk bisa ngobrol 2 ini dibutuhkan yang namanya hubungan atau koneksi ya. Jadi caranya adalah membuat koneksi, kemudian baru kita coba jalankan query. Contohnya seperti ini ya. Ini contoh sederhana dari membuat koneksi. Biasanya dia pakai fungsi try, ya kan? Try ini untuk menangkap kesalahan. Kemudian kita tulis parameternya apa aja. Nah, kemarin kita sudah belajar apa namanya? String, penggabungan string ya, concatenation ya. Jadi ini string, kemudian ini semantik dari cara komunikasinya, kemudian kita masukkan tinggal username password. Di sini nanti tinggal apa namanya, PDO melakukan apa namanya, instansiasi ya, sehingga jadilah objek objek apa namanya, objek database ya, PDO. Kemudian dari PDO ini kita bisa set apa namanya ini, konfigurasi ya. Misalnya atribut error modenya diaktifkan, kemudian uh, atribut dari PHP error modenya exception-nya gitu kan, dan seterusnya ya. Jadi ini dihidupkan. Kemudian baru kita melakukan query. Nah, ini raw query yang biasa ya, raw query yang biasa, dia select bintang from bla 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 bla. Kemudian di query. Kemudian eh dapatlah datanya kan ID dan seterusnya. Nah, ini yang modelnya ya. Ini masih masih raw query tapi nggak tahu kenapa raw query. Oh, ini yang raw query ya. Ini membuat koneksi sederhana. Kalau yang ini apa namanya? MySQL ya, MySQL Connect seperti ini. Kalau mau menggunakan yang MySQL. Kalau yang ini menggunakan PDO. Nah, ini yang object oriented ya, object oriented. Nah, terus nanti cara menggunakannya mana dia? Yang ini menggunakan penanganan error, MySQL Connect, kemudian kalau koneksinya. If connect error. Nah, ini fungsi bawaan ya, fungsi bawaan dari apa namanya? MySQL tadi. Jadi jangan tanya, Pak ini dari mana fungsinya gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi dia langsung bisa die MySQL Connect error, kemudian ekuivalen dengan exit ya. Ini namanya aja die ya. Kalau di PDO dia penanganan errornya seperti ini. PDO, oh ini exception ya. Ini juga bawaan ya. PDO exception. Nah, ini bawaan. Entah nanti kalian import atau gimana. Ini kurang tahu juga. Kemudian tinggal get message seperti ini ya. Kemudian kalau mengeksekusi query, kalau di MySQL itu dia connect, kemudian query SQL, query-nya seperti ini. Kalau yang ini, query-nya masih tetap kayak gini ya, raw query gini ya. Terus query, kemudian apa bedanya dia di sini? Oh, dia beda ya berarti ya. Sebenarnya lebih tepatnya bukan PDO berarti ya, pakai ORM. ORM itu Object Relational Mapping ya. Nah, di mana nanti ORM ini dia bertindak seperti ini nih. Kalau kalian mau query apa namanya? Mengambil data tinggal from SQL. Oh, ini SQL-nya masih kayak gini juga. Gimana? Get first name, get first name. Oh, iya iya. Berarti dia tetap raw query ya? Harusnya ORM enggak sih. Coba-coba. Ya, pokoknya kalau Pak Habib kan jarang menggunakan PHP di sini. Tapi kalau Pak Habib sih jarang ya menggunakan apa namanya raw query tadi ya. Raw query kayak gini nih, select bintang. Biasanya udah ORM, object relational mapping. Jadi dia tinggal manggil objeknya aja. Kita buat mappingnya, nanti dia dipanggil berdasarkan mappingnya ya. Jadi objeknya. Jadi misal kalau query nanti Pak Habib nggak perlu select-selectkan, tinggal misalnya get person 10 gitu kan. Kemudian get first name, person get 10 misalnya, dan seterusnya. Sudah seperti itu, nggak apa namanya, nggak nggak menggunakan query yang select bintang, nggak.
Begitu juga yang seperti ini juga sama aja, ini mungkin fungsi get-nya, tapi yang di sini adalah where-nya ya, where person property ini kan sebenarnya apa namanya, ini sebenarnya, eee, join ya, dari tabel person terus ke tabel property terus ngambil ID sama dengan 10. Ya, ini join ya, join dan seterusnya, contoh aja. Kemudian memproses hasil query. Ini kan biasanya kita PDO, SQL ya kan. Kemudian ini kan data aslinya. Nanti kita melakukan fetch. Fetch itu nanti dia akan ngambil setiap row-nya ya. Setiap row itu dia ada apa? Ada key, ada value. Nanti fetch, kemudian nanti row-nya aksesnya by ID, nanti nilainya yang ini gitu kan. Dan seterusnya ya. Ini silahkan dipelajari. Kemudian, nah dalam melakukan koneksi database jangan lupa menutup koneksi ya. Ini contohnya ya. Melepas koneksi resource. Open terus close connection ya. Kalau enggak dia jalan terus gitu kan. Kemudian menggunakan parameter. Nah ini nih contohnya nih menggunakan parameter ini nih. Ya ini bisa SQL eksekusi ya, execute. Baru nanti dia setiap count-nya nanti dia ngambil apa ini ngembaliin apa? Update set web where count-nya apa nih? Update. Oh, apanya nih si count? Mana count? Ini return-nya apa nih kira-kira execute? PDO, PHP, PDO, PHP ya kan? Kita lihat dong. Execute tadi itu dia return-nya apa? Execute. Ya kan? Return number of affected. Oh, berapa number ya yang dikembalikan berapa number yang kena apa namanya perubahan ya. Jadi dia return-nya number of tadi itu kan return the number of row affected by the statement ya. Jadi misalnya dia berapa row gitu kan. Mana tadi? Berarti ini row-nya. Oh, update satu row gitu kan. Berarti ini number ya dan seterusnya. Contoh. Kemudian dari insert into dia ada yang modelnya seperti ini. Ya, yang tadi value, dia nyimpan satu-satu di sini, kemudian value-nya dilakukan apa namanya, bind value satu post ISBN ini dan seterusnya ya, dikasih apa namanya, penanda ya, penanda value-nya yang mana gitu kan. Nah, tapi ada juga yang caranya yang berbeda. Yang ini menggunakan parameter teknik satu. Nah, kalau yang ini gini, yang tadi kan dia pakai bind value terus kan di assign satu-satu gini kan. Kalau yang ini dia apa namanya? Langsung ditempelkan aja, execute array gitu kan. Array-nya dibuat baru, isinya yang ini dibuat array baru lagi gitu kan. Langsung array. Kemudian cara yang lain adalah nah ini berdasarkan keyword. Kalau tadi berdasarkan apa namanya? Di sini kan kita kasih tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, ya kan? Kalau yang ini dia pakai 1, 2, 3 gitu kan. Kalau yang ini pakai apa namanya? Key-nya tapi ditambahin tanda titik 2. Titik 2. ISBN ini nilainya dan seterusnya. Kemudian menggunakan teknik 2 yang mana menggunakan name parameters dengan array. Ini contohnya misalnya ya. Yang juga sudah umum juga digunakan. Jadi arahnya titik 2 kemudian sama dengan ya inilah nilainya dan seterusnya. Ini juga lebih lebih enak ya yang ini ya, lebih cepat. Kemudian apa, mendapatkan input pengguna ke dalam query ya. Input, apa nih, mendapatkan input oh iya iya. Jadi, kita dalam input itu kita harus ini, seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, website itu terdiri dari apa? Form dan tabel. Form itu untuk melempar data, tabel itu untuk menampilkannya kan. Nah, dalam melempar apa namanya inputan
Nah, kalian kan sering sekali melakukan insert data, ubah, masukkan gitu kan. Nah, seperti ini nanti apa namanya? Kalian butuh yang namanya memberikan name ya, name dari inputan itu. Misal ini old, ini new gitu kan. New kategori, ini old kategori misal. Kemudian dari sini ini kebetulan namanya English dan Communication ya. Nah, dari sini nilainya ini yang tadi kebetulan apa namanya? Teks pertama itu dia old, ini new. Yang kedua adalah new. Nah, yang old ini dia akan mengirim si English nilainya. Tapi kalau yang new dia akan mengirim si communication. Ini berdasarkan user inputan ya. Ketika diklik save nanti dia apa namanya? Dia akan ada actionnya. Kasih actionnya di sini. Kalau PHP kan dia bisa ngasih action langsung ya. Kasih rename.php. Kemudian dari rename.php ini dia ada logika di mana nanti manggil base data kemudian melakukan update kategori dan seterusnya ya. Ya memang agak bahaya kalau PHP itu tidak menggunakan apa namanya? Framework ya, agak bisa berantakan kita nulisnya ya. Bisa bisa sesuka-suka kalian aja yang penting jalan gitu kan. Nah, coba belajar nanti PHP terkait framework ya, framework biar biar nggak apa namanya, nggak terlalu apa namanya, jelek lah ya, gitu. Kemudian ini yang menggunakan transaction tadi, misal kita tadi mau insert 100, insert into gitu kan. Kemudian dia adalah satu kesatuan. Nah, yang ini bisa seperti ini ya. Ketika selesai bisa pakai commit. Tapi kalau ada error kita bisa rollback. Misalnya dia nggak insert kartu kreditnya, ya rollback aja. Dia apa namanya transaksinya gagal gara-gara saldonya kurang, gitu kan. Nah itu bisa di rollback. Kemudian nanti kalau udah di rollback stok, misalnya kita udah update stok di atas, stoknya akan kembali ke awal ya, gitu. Contoh lanjutan dari query string tadi. Ini contoh studi kasus ya, ini travel foto. Nah, ini paling penting juga ya, kalau kalian ingin menjadi software engineer, tesnya seperti ini nanti buat ERD, buat sequence, buat apa lagi namanya, activity, buat bisnis proses, kalau menjadi software engineer ya. Tapi kalau mau jadi web programming nggak dites seperti itu, tesnya nanti seperti di UAS ya. Nanti kita lihat. Kemudian ini contoh bagaimana mendesain yang namanya ERD, yang ini juga mendesain ERD nanti seperti ini ya. Contoh teknik database, apa lagi nih? Oh iya, ini misalnya kita melakukan search ya. Nah, ini kalian latihan lah buat search ya. Nanti siapa tahu di UAS keluar kan. Bagaimana membuat search, membuat database data sederhana gitu kan. Melakukan pencarian, kemudian melakukan filtering. Nah, itu kan penting ya. Nah, ini silahkan dipelajari nanti. Misalnya ini contoh ya, mencari apa namanya, kata buku, judul buku ya, judul buku. Menggunakan query. Ketika diklik, terus dia muncul semua ya. Ketika datanya nggak ada, dia nggak ada, kosong gitu kan. Nah, ini silahkan nanti dipelajari ya. Ini mungkin keluar nggak Pak di UAS? Mungkin ya. Nanti kan kita UAS-nya 2-3 jam. eh, jadi ada beberapa soal lah. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini form-form mengubah data ya. Mengubah data. Seperti itu. Kemudian menyimpan data ya. Menyimpan. Kalau yang menyimpan ini memang agak lebih sulit. Pak Ayu nggak expect sampai sini mungkin. Teman ini ada juga nih menyimpan dan menampilkan raw file di database ya, seperti ini. Nah, biasanya orang itu menyimpan hanya path-nya saja, tapi kalau kontennya dia ada di apa namanya? Di file system ya. Kita simpan nanti kita buat create apa namanya? Foldernya nanti baru dia ke generate, kemudian di sini simpan alamatnya saja ya, path-nya saja. Tapi ada juga yang menyimpan plek-plekan di database ya, menggunakan tipe data blobs ya. Nanti kalian coba cek di base datanya, ada nggak tipe data blobs ya, untuk menyimpan gambar. Seperti itu.
Ini contohnya upload file, kemudian dia langsung image konten disimpan semua, ya, dan seterusnya. Nah, ini ketika tipe datanya blobs ini di-retrieve, ya kan, dia seperti ini hasilnya. Ini pengaruhnya adalah header. Header-nya harus dibuat, content type-nya, display-nya image atau JPG, baru dia hasilnya seperti ini ya. Oke, sampai situ. Sampai sini ada pertanyaan terkait perkuliahan kita hari ini? Langsung ujian aja. Gimana? Kita ujiannya di tanggal 23 Desember, silahkan disiapkan ya. Nanti kita ujiannya offline ya. Offline, jadi yang di luar kota silahkan datang. Nanti kita coba ujian lewat apa namanya lab ya, lab multimedia. Pak Habib lagi nyiapin softwarenya lah ya. Masih ada sekitar berapa hari lagi? Masih ada 21 hari lagi ya. Bisa lah healing-healing dulu kemana gitu kan. Minggu depan kita apa namanya bahas terkait mengelola state ya. Ini materi terakhir. Materi terakhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup perkuliahan kita pagi hari ini. Halo? Ya sudahlah, nggak ada yang bicara ya. Aku nggak tahu ini kenapa kalian. Ya sudah, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Pak Habib cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita ketemu minggu depan untuk pertemuan 15. Kemudian nanti apa UAS ya. Kita siap-siap untuk UAS seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Habib cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Pak Habib akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.